Halo, ketemu lagi dengan Mas Eko Otomotif. Dan hari ini kita akan belajar tentang prosedur pengecatan. Pengen tahu toh prosedurnya? Tetapi sebelum materi kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Langsung saja kita menuju langkah pertama. Langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan. Untuk alat pelindung diri, kita gunakan topi, sarung tangan anti solvent, kacamata, dan juga respirator. Agar paru-paru kita tetap bersih dari cat atau solvent. Untuk alat, kita gunakan spray gun, saringan cat, Teclut, lap kimtek, tentunya ada cat juga, degreaser, thinner, dan clear coat. Langkah yang kedua, kita gunakan APD agar kita tetap safety. Kita gunakan respirator, kacamata, topi, sarung tangan, pakaian kerja, dan sepatu safety. Itu kita lakukan karena diri kita berharga. Dan langkah yang ketiga adalah membersihkan area kerja. Kita bersihkan lingkungan dulu, baru kita bersihkan tubuh kita, dan yang terakhir kita bersihkan benda kerja menggunakan kain lap dan angin bertekanan tinggi. Jika area kerja berdebu, semprot dulu menggunakan air agar pada saat pengecatan debu tidak ikut berterbangan. Untuk langkah yang keempat adalah cleaning degreasing. Gunakan lap kimtek yang dibasahi menggunakan degreaser dan juga lap kimtek kering untuk mengelap seluruh bagian permukaan panel yang akan dicat. Ini berfungsi untuk menghilangkan minyak yang ada di panel. Selanjutnya, gunakan Teclut untuk mengangkat debu pada panel yang akan dicat. Langkah yang kelima adalah menyampur cat. Cat kita campur dengan thinner sesuai takarannya. Langkah yang keenam adalah menyaring cat. Cat kita masukkan ke dalam spray gun dengan cara disaring. Hal ini untuk menghilangkan partikel-partikel cat yang menggumpal agar tidak menyumbat spray gun atau mengotori panel yang dicat. Langkah yang ketujuh adalah menyetel spray gun. Setelah spray gun dengan benar, dengan cara memutar skrup penyetel angin, skrup penyetel fan splitter, dan skrup penyetel jumlah cat yang dikeluarkan. Pastikan hasil semprotan baik agar nanti hasil pengecatan kita juga baik.
Setelah spray gun sudah oke, kita lanjutkan aplikasi top coat. Nah, beginilah cara memegang spray gun dengan benar. Lapisan yang pertama adalah lapisan mist coat atau lapisan tipis yang akan langsung kering jika disemprotkan. Semprot pada bagian yang sulit terlebih dahulu. Setelah itu, semprot pada bagian yang rata. Pastikan posisi berdiri benar agar tidak menghambat pekerjaan pada saat pengecatan. Ya, beginilah resiko orang tinggi seperti Mas Eko. Jadi kalau ngecat bagian yang rendah ini akan sangat sulit sekali. Kita tunggu flash time 3-5 menit agar cat sedikit kering. Langkah selanjutnya adalah aplikasi top coat lapisan pertama. Untuk top coat lapisan pertama ini, kecepatan penyemprotan lebih rendah. Pastikan sudut spray gun sesuai, kecepatannya juga konstan, jarak juga konstan. Oke, setelah selesai kita flash time lagi 3-5 menit. Langkah yang selanjutnya adalah lapisan top coat yang kedua. Lapisan yang kedua ini berfungsi untuk menutup pori-pori yang masih terbuka atau pengecatan yang masih kasar. Selanjutnya adalah setting time 10-20 menit agar tidak terjadi pinhole. Langkah selanjutnya adalah drying atau mengeringkan cat dengan suhu 60 derajat dalam waktu 50 menit. Tetapi kalau tidak punya alat pengering bisa ditunggu sampai benar-benar kering. Langkah yang 9 adalah membersihkan spray gun. Spray gun adalah alat yang penting bagi seorang painter.
Jadi setelah digunakan harus segera dibersihkan. Langkah yang ke-10 adalah menyampur clear coat. Campurlah clear coat dan hardener dengan perbandingan 5:1 atau 4:1 atau sesuai rekomendasi dari pabriknya. Langkah yang 11 adalah penyetelan spray gun. Karena clear coat ini lebih encer daripada top coat, maka spray gun harus disetel lagi. Langkah yang ke-12 adalah aplikasi clear coat. Lapisan yang pertama adalah mist coat. Seperti biasa, kita semprot bagian yang sulit terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita semprot bagian yang atas. Kita tunggu 3-5 menit atau flash time. Dilanjutkan dengan lapisan clear coat pertama. Nah, seperti biasa, lapisan pertama ini lebih lambat daripada aplikasi mist coat. Kita tunggu flash time, dan ini adalah hasilnya untuk clear coat lapisan pertama. Jadi bisa kita lihat masih kasar. Agar hasilnya lebih bagus, kita lapisi lagi clear coat lapisan kedua. Untuk lapisan kedua ini lebih tebal, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai terlalu tebal karena bisa terjadi crunch atau meleleh. Langkah selanjutnya adalah setting time 10-20 menit. Dilanjutkan dengan pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 50 menit. Dan ini adalah hasil clear coat lapisan kedua. Jika masih belum memuaskan, ditambah lagi boleh. Atau jika satu lapis saja cukup, maka cukup satu lapis saja. Biasanya senior-senior itu cukup satu lapis saja. Langkah yang terakhir adalah membersihkan alat bahan dan tempat kerja. Demikian prosedur pengecatan dari Mas Eko Otomotif, dan untuk materi kali ini sumbernya kita gunakan Toyota Training Manual Step 1 Pengecatan. Jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan komen di bawah. Dan saya juga menunggu kritik sarannya. Demikian penjelasan dari Mas Eko Otomotif. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.